Kita jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini bersama dengan Kak Lucy, Kak Anggi, dan Kak Nikita. Ya, tentu adik-adik kita semangat ya. Nah, sebelumnya kita akan bersaat teduh dulu. Kita mulai ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, tentunya di hari Minggu ini kita tetap bersukaria, kita tetap bersukacita, karena hari ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita bangkit berdiri dan kita pujikan, mari kita bersukaria, kemudian kita sambung dengan kita satu di dalam Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu masih bisa untuk berkumpul untuk memuji nama Tuhan dan hadir untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan Tuhan berkati masing-masing diri kami agar kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Untuk lagu selanjutnya kita akan nyanyikan pujian Yesus Menginginkan Damai. tiba saatnya kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita, terambil dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai dengan 4. Kalau sudah menemukannya,
Mari kita membacanya selayaknya kita bermazmur. Kakak akan membaca ayat yang tercetak keluar. Adik-adik dan Kak Lucy dan Kak Nikita membaca ayat yang tercetak ke dalam. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Senangku Baca Alkitab 2 kali ya adik-adik. Senangku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senangku hafal Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk dapat mendengarkan cerita di hari ini. Tuhan berkati kami agar melalui cerita firman-Mu pada hari ini, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Ini doa kami Tuhan, berkati dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 11. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 11. Pembacaan Alkitab hari ini diberi judul memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi adik-adik semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Sudah siap belum buat dengerin cerita di minggu hari ini? Pasti sudah siap kan? Nah, adik-adik sekalian, hari ini Vale punya cerita tentang Rasul Paulus. Jadi, Rasul Paulus mengajak para jemaatnya di kota Korintus untuk saling berbagi. Karena Rasul Paulus melihat nih adik-adik, orang-orang di Yerusalem sangat mengalami kekurangan. Nah, beda dengan yang dialami oleh orang-orang di Korintus. Nah, karena perbedaan tersebut, orang-orang di Korintus diminta nih, diajak sama Rasul Paulus untuk hidup saling berbagi secara khusus bagi orang-orang di Yerusalem. Oh
gitu ya, Kak? Iya Nara, wah ada Nara nih. Nah adik-adik di rumah dan juga Nara, hari ini kita mau belajar nih dari ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk saling berbagi kepada sesama. Contoh berbagi itu gimana sih, Kak? Nah untuk contohnya, Kak Vale punya cerita nih untuk Nara dan juga adik-adik di rumah antara adik dan juga kakak. Kita saksikan yuk ceritanya. Kak, aku mau tanya dong. Nanya apa, Dek? Ini Kak, aku nggak ngerti soal matematika yang ini. Terus minggu depan aku udah ujian lagi. Kakak, ajarin aku ya. Nanti aku kasih coklat deh. Mana, sini kakak lihat soalnya. Oh iya, kamu nggak usah kasih kakak coklat. Sebagai saudara kan kita harus saling membantu, tanpa meminta sesuatu sebagai balasannya. Wah, beneran nih Kak. Asik. Makasih ya Kak. Sama-sama, Dek. Wow, keren, Kak. Si kakaknya itu baik banget. Mau bantuin adiknya bikin tugas. Iya Nara dan adik-adik di rumah, cerita tadi jadi salah satu contoh berbagi kepada sesama, yaitu kita mau saling membantu, mau membantu kakak kita, mau membantu adik kita untuk mengerjakan tugas. Dan yang perlu diingat nih adik-adik, kalau kita membantu seseorang, kita gak boleh nih meminta imbalan. Iya, Kak, iya. Tapi Ya. Kak Nara mau nanya, apa hanya dengan membantu adik atau kakak saja contoh dari kehidupan berbagi? Oh, tentu saja tidak Nara. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara kita berbagi kepada sesama. Apalagi, Kak? Nih, Kak Vale punya cerita lagi nih. Ceritanya tentang Karin dan juga mamanya. Kita saksikan yuk. Ayo. Ma, aku mau beli baju baru. Ini kan tahun ajaran baru. Jadi, bajuku juga baru ya. Ya. Karin kan bajunya sudah banyak di lemari. Gimana kalau tahun ini Karin pakai baju yang sudah ada saja? Ya, kok gitu sih, Ma? Karin, dengerin Mama ya. Baju kamu kan sudah banyak sekali. Tadi barusan Mama rapihin, sudah gak cukup lemari kamu. Mama mau usul nih, gimana kalau tahun ini Karin bagi-bagi saja baju Karin ke teman-teman yang membutuhkan. Daripada Karin tambah baju lagi, lebih baik dikurangi. Tapi Ma, Karin suka banget sama baju-bajunya Karin yang di lemari. Tidak semua bajunya sayang, baju-baju yang sudah tidak muat saja dengan kamu. Oh iya Ma, bener juga. Ayo deh Ma, kita rapikan baju-baju yang mau dikasih ke teman-teman yang membutuhkan. Nah gitu dong, anak Mama hebat sekali, sudah mau berbagi. Wah, keren, Kak. Karin sungguh keren, Kak. Dia mau berbagi baju-baju yang di lemarinya kepada teman-teman lain. Nara juga mau kayak gitu deh, Kak. Nara pusing baju di rumah kebanyakan. Wah, bagus tuh Nara. Tadi itu juga salah satu cara loh untuk kita berbagi kepada sesama dengan berbagi barang-barang yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Contohnya baju kita yang sudah terlalu berlebihan. Oke deh, Kak. Sekarang Nara ngerti tentang berbagi seperti yang diajak oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ternyata berbagi itu menyenangkan ya, Kak. Betul sekali Nara. Dengan berbagi, kita dapat meringankan pekerjaan dan juga membuat orang lain juga berbahagia karena mendapat sesuatu yang baru. Semoga nih Nara dan juga teman-teman di rumah mau untuk hidup saling berbagi agar setiap orang dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita yang sama seperti Nara dan juga adik-adik di rumah rasakan. Lalu adik-adik, Nara semuanya mampu mengucap syukur nih kepada Tuhan
sang sumber berkat dari segala berkat yang kita punya. Tuhan Yesus memberkati Nara dan juga adik-adik di rumah. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh membaca dan juga kemudian mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya melalui cerita yang kami dengarkan, kami boleh untuk senantiasa hidup saling berbagi kepada sesama kami. Dan kami boleh mengingat bahwa kami mau bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Secara khusus bagi kami dalam pendidikan kami, dalam sekolah kami, dalam berbagai hal yang kami jalani, dalam tumbuh kembang kami, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Tuhan memberkati juga orang tua kami masing-masing dalam pekerjaan, dalam aktivitas mereka sehari-hari, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi kakak-kakak layan kami dalam setiap tugas tanggung jawab mereka melayani ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan berkat kepada kakak-kakak pelayan kami, serta Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa melayani Tuhan. Tuhan yang baik, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus di tengah-tengah pandemi yang saat ini kami hadapi. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan Tuhan juga berkarya dalam setiap upaya penanganan pandemi saat ini. Tuhan yang baik, kami juga berdoa bagi gerejamu GPB Bukit Harapan Surabaya, secara khusus bagi Pelkat PA. Tuhan, dalam setiap kegiatan, dalam setiap acara yang boleh kami lakukan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan melindungi setiap kami, agar kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dimanapun, kapanpun kami berada, dan kiranya melalui ruang-ruang virtual, ruang-ruang online yang kami lakukan, Tuhan juga ada bagi setiap kami. Tuhan yang baik, ini doa, ini syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari siapkan persembahan adik-adik. Nanti persembahannya bisa diberikan kepada orang tua adik-adik untuk diserahkan ke kantor gereja. Sambil mengiringi persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Suka Membagi, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memberi persembahan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan agar menjadi berkat bagi gereja kami dan juga bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, mari adik-adik kita berdiri, kita bernyanyi dari Kidung Ceria, Salms 83, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami boleh melakukan ibadah pada hari ini. Kiranya ibadah yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan kami boleh Tuhan berkati dalam menjalankan aktivitas kami di minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Selamat Hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus memberkati.